Shalom bro and sister, ketemu lagi dengan saya LG Galung TV. Hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan dari beberapa teman-teman sahabat, baik yang orang Kristen baik pun yang bukan orang Kristen. Ada pertanyaan yang masuk ke saya lewat WA begini, apa sih arti Paskah itu? Apa itu Paskah? Dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya akan bahas tentang Paskah. Nah, Paskah telah dirayakan bro and sis jauh sebelum gereja-gereja mengenal tradisi perayaan Paskah. Sejak abad kedua, Paskah merupakan perayaan Kristen yang paling penting. Perayaan Paskah adalah dasar, titik tolak, dan pusat iman Kristen. Jadi Paskah itu adalah titik dasar atau titik tolak tentang iman Kristen. Nah, keempat Injil dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru, dan seluruh kitab dalam Perjanjian Baru mencatat terjadinya peristiwa Paskah, yaitu peristiwa kebangkitan Yesus dari kubur setelah disalibkan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15:14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Nah, itu apa yang disebut dengan Paskah dan sejarahnya. Nah, yang pertama sekali kita akan lihat Paskah menurut Perjanjian Lama. Nah, di dalam Perjanjian Lama Paskah berbeda di dalam Perjanjian Baru. Nah, di dalam Perjanjian Lama, Paskah itu dalam bahasa Ibrani disebut Pesach atau Paskah. Dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Inggris disebut Passover, atau diartikan lagi dalam bahasa Indonesia sudah selesai. Nah, ini artinya adalah perayaan pembebasan bagi bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, di mana pada saat itu diadakan upacara roti tidak beragi dan persembahan anak sulung dengan upacara korban domba Paskah, dan merupakan perintah Tuhan agar dikenang oleh Musa dan Bani Israel. Nah, Bapak Ibu bisa baca dalam Keluaran pasal 12 ayat 14, ayat 17, ayat 21. Pada masa lalu umat Allah merayakan Paskah dalam berbagai lambang, karena seperti dinyatakan dalam Kolose pasal yang kedua ayat 17 dikatakan di situ, semuanya itu hanyalah bayangan dari yang datang, ya, dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Dan dalam Ibrani pasal 10 ayat 1 dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Nah, itu juga sudah dijelaskan. Hari raya pada masa Perjanjian Lama adalah bayangan dari apa yang akan datang, dan wujudnya adalah Yesus Kristus. Pada masa kini, gereja Tuhan di seluruh dunia merayakan Paskah dalam arti yang sesungguhnya dan sempurna, yaitu Kristus anak domba Paskah. Dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai 8 dikatakan, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ayat 8, karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan keberanian. Nah, itu pengertian Paskah menurut Perjanjian Lama. Nah, sekarang kita lihat pengertian Paskah menurut Perjanjian Baru. Nah, sejalan dengan makna Paskah dalam Perjanjian Lama, Paskah dalam Perjanjian Baru menunjukkan kasih. Ya, catat ya, menunjukkan kasih, anugerah, dan kuasa Allah yang meluputkan umatnya dari kutuk dan maut. Ya, jadi itu karya Tuhan, di mana Yesus harus tersalib sehingga dia menjadi domba Paskah bagi kita, sehingga dosa kutuk yang ada pada kita itu diluputkan oleh kematiannya, membebaskan orang percaya dari perbudakan dosa, serta memberikan kepastian kebangkitan kekal di akhir zaman melalui kebangkitan Kristus. Peristiwa penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus bukan saja mempunyai makna keluaran yang sama dengan Paskah Yahudi. Upacara perjamuan makan roti tidak beragi yang diadakan pada hari Jumat malam kemudian menjadi upacara perjamuan malam yang dilakukan oleh Yesus dan Rasulnya. Upacara perjamuan itu kemudian dijadikan peringatan Jumat Agung dalam kalender Kristen. Sekalipun begitu, upacara makan roti tidak beragi perjamuan juga dirayakan setiap umat bertemu dalam persekutuan. Upacara makan roti perjamuan itu menyiapkan penebusan Yesus, di mana ia menjadi domba Paskah disalibkan.
Ayatnya ada di dalam Yohanes pasal 20 ayat 1, kemudian ayat 19 ayat 26, Kisah Rasul 20 ayat 1, dan juga di dalam Korintus 1 Korintus 16 ayat 2, dan Wahyu pasal 1 ayat yang ke-10. Perayaan mingguan mengenang kebangkitan Yesus inilah yang membuktikan dengan jelas bahwa peristiwa kebangkitan Yesus terjadi dalam sejarah, dalam ruang dan waktu. Sebab dalam perayaan Sabat yang begitu ketat diikuti oleh umat Yahudi, dalam praktik umat Kristiani, terutama Yahudi Kristen, telah bergeser menjadi hari Tuhan, yaitu kenangan akan hari kebangkitan. Jadi dalam perjanjian baru, perayaan Paskah ini identik dengan kebangkitan Yesus. Nah, jadi berbeda sekali ketika perayaan Paskah di dalam perjanjian lama, tetapi itu adalah wujud bayangan akan domba Paskah Allah, yaitu Kristus Yesus yang digenapi dalam perjanjian baru. Nah, makanya sampai hari ini perayaan Paskah ini adalah perayaan yang paling penting di antara umat Kristen di dunia ini. Dari perayaan-perayaan yang lain, ada Natal, ada perayaan yang lain, tapi perayaan Paskah itu adalah perayaan yang sangat penting, karena itulah yang menjadi titik tolak iman Kristen. Kalau seandainya Kristus tidak bangkit, maka betul kata Paulus, sia-sialah iman kita. Tetapi puji Tuhan, Yesus Kristus mengalahkan maut. Yesus Kristus bangkit dari kematian dan bangkit pada hari yang ketiga, dan iman kita tidak sia-sia. Nah, itu saja yang boleh saya bagikan lewat pemahaman, lewat pertanyaan dari rekan-rekan semua tentang Paskah. Kiranya ini dapat memberkati bro and sis semua. Bersama itu, jika bro and sis diberkati lewat pelajaran ini, maka jangan lupa like, subscribe, dan share, sehingga dapat memberkati banyak orang dan juga dapat mendukung pelayanan channel LG Galung TV. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.